Di era modern kan semua wacana metafisik, supernatural, kebudayaan itu kan minggir semua. Yang masuk ke arena tengah kan sains, teknologi, budaya versi barat, relasi sosial versi barat. Itu modern. Nah, dari situ terus muncul ide namanya postmodernisme. Istilah postmodern ini masih debatable. Definisi yang pasti nggak jelas masih Yang penting orang pingin lepas dari jeratan mode berpikir, gaya hidup ala modernisme yang menjebak orang. Intinya cuma itu. Yang mau menyeragamkan cara berpikir, menyeragamkan gaya hidup, yang berpikirnya A atau B. Kalau ndak A ya B. Cuma kayak gitu tok mikirnya. Dan itu yang mau digugat oleh orang postmodern. Sehingga nanti para filosof mendefinisikan postmodern itu beda-beda. Misalnya Lyotard dan Gellner. Kalau kata Lyotard, postmodern adalah menceraikan modernisme, memutus secara total modernisme. Nah, itu Lyotard. Jangan jadi modern lah, katanya Lyotard. Modernisme bikin kamu miskin secara kemanusiaan, secara budaya, dan secara sosial. Secara psikologis, jadi orang modern yang berkembang hanya dua: pengalaman panca indera dan rasio. Semua fakultas yang lain macet. Ilmu juga begitu. Yang berkembang hanya ilmu yang bisa dirasionalkan dan ada bukti empirisnya. Di luar itu nggak bisa diterima. Jadi modernisme itu sebenarnya miskin, katanya orang-orang posmo. Ada Derrida, Foucault, Baudrillard. Sebenarnya postmodern itu modernisme yang sangat radikal sampai kemudian mati sendiri. Sangat radikal kayak tadi kan. Modern itu kan agak spesialis. Lihat realitas itu parsial. Lama-lama kalau sangat radikal dia akan mati sendiri, kebingungan sendiri melihat realitas. Dan kalau sudah kayak gitu akhirnya jadilah dia postmodern. Jadi katanya Derrida dan kawan-kawan, postmodern adalah modernisme yang bunuh diri. Jadi dia bunuh diri terus mati dan lahirlah generasi baru namanya postmodern. Itu katanya Derrida yang nanti terkenal dengan dekonstruksinya. Ada yang lebih sopan definisinya, kayak David Griffin. Bukunya banyak diterjemahkan oleh Canisius. Postmodern adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Kalau di David Griffin ya ndak postmodern. Modern itu ya ndak keliru 100%. Yang bagus-bagus dan baik juga banyak. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, revisi-revisi terhadap modernisme itulah nanti yang kita kenal sebagai postmodern. Itu David Griffin atau Anthony Giddens. Kalau Anthony Giddens, postmodern itu modernisme yang sudah insaf, ya sudah sadar. Jadi ketika modernisme insaf, maka jadilah dia postmodern. Kalau Habermas, postmodern adalah tahapan selanjutnya dari modernisme. Karena modernisme itu sebenarnya proses yang belum tuntas dan memang akan dilanjutkan di postmodern. Objektif itu ya boleh, orang butuh objektivitas, tapi kan nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan. Kita ngerti objektifnya, terus dilihat aspek subjektifnya. Jadi katanya Habermas, postmodern adalah modernisme yang belum selesai. Jadi modern itu bagus, benar, cuma dia belum tuntas dan harus dituntaskan di postmodern. Jadi ini rasanya kayak beda-beda definisi-definisi ini, tapi janjane ya bodoh. Postmodern itu kelanjutan dari modernisme. Ya, bedakan. Kalau nanti kamu nulis apa ngomong, ada postmodernisme, ada postmodernitas. Kalau postmodernisme berarti dia sudah jadi isme. Dia adalah satu konsep berpikir
yang serba kritis terhadap modernisme. Itu postmodernisme. Kalau postmodernitas itu adalah situasi postmodern, situasi sosial, situasi budaya postmodern. Ya cirinya biasanya ya teknologi informasi, globalisasi, konsumerisme, deregulasi dan macam-macam. Itu postmodernitas, jadi kondisi postmodern. Oke, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang postmodern itu? Itu klasifikasiku. Apa sih postmodern itu? Postmodern itu adalah ketika modernisme dilampaui. Gimana cara melampauinya? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cara yang dilakukan oleh orang-orang posmo untuk melampaui modernitas, melewati modernitas. Yang pertama, dekonstruksionisme. Misalnya pikirannya Derrida. Dekonstruksionisme itu kapanpun kamu mikir sesuatu, kapanpun kamu menemukan kebenaran, jangan mandek di situ. Dekonstruksi terus pikiranmu biar berkembang. Kenapa? Ya karena kebenaran yang kita temukan adalah kebenaran yang sifatnya tentatif, temporer, sesuai ruang dan waktu, sesuai jangkauan kita saat itu. Maka jangan diberhalakan, siap-siap diganti, siap-siap didekonstruksi. Upaya dekonstruksi itu berarti apa? Dikritik terus, jangan-jangan kamu keliru. Itu yang membedakan dengan orang modern. Kalau modern, ada bukti ilmiahnya, ada, ya sudah berarti itu benar. Kalau posmo, janganlah, kita itu manusia terbatas. Cara berpikir kita, cara menanggapi realitas kita sejangkau kesejarahan kita. Sejauh mana kamu ngerti atau tidak ngerti, kamu kuliah apa, ilmumu seluas apa, kan cuma itu. Maka dia derajat kebenarannya tidak mutlak. Jadi dekonstruksi berarti kesiapanmu untuk terus-menerus melakukan kritik terhadap kebenaran yang kamu miliki. Yang kedua, poststrukturalisme. Kalau poststruktural, misalnya Foucault. Poststruktural itu apa sih? Struktur itu tidak ada yang baku paten. Makanya kalau di Foucault teorinya jadi arkeologi pengetahuan. Setiap klaster punya alur sendiri-sendiri. Setiap kelompok orang, bahkan setiap orang punya epistem sendiri-sendiri. Podo-podo NU ini mungkin NU versiku dan NU versimu beda loh cara memahaminya. Itu epistem. Sama-sama Muhammadiyahnya, Muhammadiyah gayaku dan gayamu mungkin beda. Struktur itu tidak ada, maka disebut poststruktur. Yang ketiga, hermeneutik. Saya nggak perlu jelasin lagi bahwa teks itu pasti dilatar belakangi oleh konteks dan merupakan hasil proses kontekstualisasi. Tidak akan lepas dari itu. Misalnya pikirannya Paul Ricoeur. Yang keempat, pragmatisme Richard Rorty. Yang penting bukan kebenarannya, tapi kegunaannya. Yang penting bukan kebenaran tapi kegunaan. Misalnya, tidak masalah kamu ikhlas atau tidak ikhlas, yang penting kamu ngaji aja. Itu pragmatisme. Orang modern itu sering-sering sibuk dengan kebenarannya. Apa ini ilmiah, apa tidak ilmiah ya. Tapi melupakan kegunaannya. Kadang-kadang penelitian menghabiskan bermiliar-miliar, selesainya cuma di laboratorium, hasilnya cuma jadi buku, kan eman-eman, tidak ada gunanya. Nah, perhatikan juga aspek pragmatis. Nah, itu nanti yang bahas Richard Rorty. Terus ada model sociology of knowledge. Ini kritiknya Thomas Kuhn pada orang modern. Katanya Thomas Kuhn, enggak lah, kebenaran objektif itu enggak ada. Kebenaran itu hasil kesepakatan demi kesepakatan. Sifatnya intersubjektif. Mana yang disepakati ilmuwan, itulah yang benar sebenarnya dunia ilmiah itu. Dulu orang sepakat bumi datar, ya jadilah bumi datar.
Terus orang sepakat bumi bulat, ya jadilah bumi bulat, cuma itu aja. Kesepakatan demi kesepakatan. Seandainya sampai hari ini orang tidak ngerti bumi bulat, kan tetap kita bisa hidup enak. Ya kan, kita bisa hidup nyaman. Oke, itu sociology of knowledge. Urusan sosial, bukan urusan objektivitas keilmuan. Perennialisme tadi contoh dunia pertama, Swan, Nasser, Rene Guénon, dan kawan-kawan. Yang posmo jenis pertama. Ada juga feminisme, Sandra Harding, Linda Nicholson, Donna Haraway, dan kawan-kawan. Itu termasuk manifestasi gerakan yang mengupayakan melampaui cara berpikir modern. Kenapa feminisme masuk? Ya karena di antara yang harus didekonstruksi oleh orang-orang posmo adalah mode budaya patriarkal bener salah versi orang modern untuk urusan budaya. Oke. Kan patriarkal itu pusatnya ada pada laki-laki. Apalagi peradaban yang dikritik Marx yang namanya kapitalis. Itu kan sangat tidak enak bagi perempuan. Kapitalisme itu berarti kerjanya terus ning pabrik. Seandainya laki-laki dan perempuan sama-sama ke pabrik, berangkat pagi pulang sore, perempuan kerjanya jadi double. Di pabrik dia kerja, di rumah dia kerja. Seandainya yang kerja laki-lakinya saja terus dibagi, wes yang laki-laki yang di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang perempuan ngurusi rumah, anak dan lain-lain, yang laki-laki cari uang. Akhirnya apa? Sama-sama kerjanya, sama-sama capeknya. Cuma yang laki-laki dapat uang, yang perempuan gak dapat uang. Yang ngasih uang yang perempuan kan yang laki-laki, yang dihabiskan untuk kepentingan rumah tangga. Akhirnya teorinya adalah laki-laki cari uang dan perempuan menghabiskan uang. Ya kan, polanya kan jadi kayak gitu. Padahal sama-sama kerja, sama-sama capeknya. Itu dampaknya kapitalisme. Atau dibalik aja deh bagi kerjanya, perempuan yang kerja di luar rumah, laki-laki yang di dalam rumah. Soyo kepenaan laki-lakinya. Oke, maka feminisme masuk salah satu klaster untuk melampaui cara berpikir modern. Apa aja konsep dasarnya posmo? Secara umum ada 5. Yang pertama, menolak semua narasi besar. Nggak perlu tak jelasin lagi. Jangan percaya kalau ada narasi tunggal, narasi besar menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan satu hal, satu teori, satu konsep. Pasti tidak memadai. Misalnya, filsafat di dunia Islam itu mati karena kritiknya Ghazali terhadap filsafat. Itu seolah-olah masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir, apa iya? Berapa orang yang baca kitabnya Ghazali dari sekian juta umat Islam? Terus seperti apa pikiran di kitab-kitab bisa mempengaruhi perilaku orang? Apa iya hanya gara-gara Ghazali ngomong filsafat itu kafir, terus orang dunia Islam gak mau filsafat lagi sampai filsafat mati? Nah, itu namanya narasi. Narasi tunggal untuk menjelaskan realitas yang sangat besar dan kompleks. Banyak di TV-TV kan sering gitu, kamu dibohongi oleh narasi-narasi tunggal. Ini gara-gara ini terus jadi ini gara-gara, seolah-olah hanya gara-gara itu terus. Padahal itu mungkin fakta dan fenomenanya kompleks. Yang kedua, konsep dasarnya semua kebenaran itu lahir dari konstruksi sosial. Sifatnya subjektif, paling banter intersubjektif. Konsep kedua. Yang ketiga, fragmentasi, decentered self. Diri yang lepas dari pusat. Selama ini di orang modern, identitasmu selalu dikait-kaitkan dengan pusat. Kayak ciri yang kelima itu. Jadi aku NO, koyo-koyo wis NU itu identitas finalku dan selesai, dan aku tidak mungkin punya identitas yang lain. Modern kan gitu. Decentered itu coba kamu tarik lagi sampai kamu ngerti bahwa ada multiple conflicting identities. Kamu sebenarnya punya banyak topeng.
punya banyak identitas. Kayak kamu kalau Facebookan itu loh, kadang-kadang gayanya kayak orang bijaksana, kadang-kadang gayanya kayak anak gaul, kadang-kadang gayanya kayak anak soleh, kadang-kadang sebenarnya kamu memang punya semua potensi, punya semua identitas. Aku itu Jawa loh, aku itu Indonesia loh, aku itu mahasiswa loh, aku itu Jogja loh, aku itu semua kan identitas-identitas. Ketika kamu mengidentifikasi dirimu dengan identitas-identitas ini kan terus kadang-kadang ada conflicting. Dan postmodern melihat itu. Ketika kamu melakukan ini dalam rangka apa sih? Oh, ini cuma dalam rangka jaim. Oh, kalau ini cuma dalam rangka pencitraan. Oh, kalau ini serius ini karena dia memang benar-benar. Nah, itu identitas demi identitas. Kamu harus tahu kapan identitas A dipakai, kapan identitas B dipakai, kapan identitas C dipakai. Dan ketika orang melakukan sesuatu kan kamu bisa lihat, oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi presiden. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi seorang bapak. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi anggota partai. Oh ini, kalau kamu gak cerdas kayak gitu, kamu kebingungan sendiri nanti. Dan yang terakhir, itu ciri hari ini adalah realitas hari ini adalah realitas yang mass mediated. Realitas yang banyak dikonstruksi oleh mass media. Itu nanti sering dikritik oleh yang Brodiat. Akhirnya apa? Kamu tidak bisa membedakan mana asli, mana palsu. Jadi hari ini realitas itu yang kelihatan asli bisa palsu, yang rasanya kok palsu tapi sebenarnya asli. Itu kita susah membedakan. Kenapa? Karena mass mediated. Kalau saya ngomong mass media berarti hubungannya dengan kepentingan, hubungannya dengan kekuasaan. Dan tidak sesederhana pikirannya orang modern. Pokoknya ada bukti fisiknya, berarti itulah. Tidak selalu begitu. Wong bukti fisik itu bisa direkayasa. TV-TV kadang-kadang ya, sebelum wawancara juga diatur dulu yang diwawancarai. Kalau nggak cocok nggak diwawancarai. Ya, Metro TV itu misalnya, atau TV One itu, kalau ada telepon masuk, sering-sering tidak langsung ngomong di TV meskipun itu live, tapi diajak ngobrol dulu. Kalau arah ngomongnya sesuai dengan visinya TV, baru dia dimasukkan lain untuk ngomong. Kalau enggak. Ya, jangan dianggap live itu jujuk masuk langsung plung masuk dia bisa ngomong, bisa kacau urusan. Kalau tiba-tiba masuk maki-maki apa misuh-misuh kan kelabakan yang punya itu. Maka diatur kadang-kadang. Kadang-kadang kamu nggak akan bisa masuk karena penelponnya juga sudah diatur untuk menggiring opini. Oke, konsep dasarnya postmodern. Oke, maka seorang postmodernis itu, kalau kamu ingin disebut seorang postmodernis, yang pertama adalah dia bergerak mengungkap segala sesuatu secara semiotik. Maksudnya apa? Tidak berhenti di fakta, tapi melihat makna di balik fakta. Itu posmo. Tidak melihat fakta bahwa tiap malam Kamis kita ngumpul di sini, tapi juga mengungkap apa sih makna ngaji ini bagi para pelakunya. Itu semiotik. Yang kedua, skeptis. Jangan gampang percaya dengan kebenaran yang disodorkan di depan matamu. Jadi pertanyakan, jangan mudah percaya. Hermeneutical skepticism. Apa iya begitu? Seandainya iya begitu, apa iya harus aku maknai seperti itu juga? Seandainya harus aku maknai seperti itu juga, terus apa gunanya buatku? Dan seterusnya. Itu jadi hermeneutical skeptis. Oke, melacak substansi. Yang ketiga, memiliki kesadaran pluralitas. Kebenaran apapun, pengertian apapun, pengetahuan apapun yang kamu pahami, sadarilah bahwa pemahamanmu hanya salah satu wajah dari realitas yang sedang kamu pahami. Pasti masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kamu ungkap atau belum kamu ungkap. Apapun yang kamu lihat. Ngaji ini kan macam-macam. Dilihat dari
yang ngaji, atau peserta ngaji, atau takmirnya, atau masjidnya, atau materinya, itu kan bisa melahirkan persepsi yang beragam. Pokoknya lihat apapun, ingat-ingatlah bahwa ini bukan satu-satunya. Terus seorang pusmo melihat fakultas-fakultas yang lain dalam diri kita masih banyak, tidak cuma rasio dan empiris. Kita punya imajinasi, emosi, naluri, spiritualitas. Semuanya penting. Jangan terpesona hanya oleh akal, hanya oleh empiris, pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, jangan menang-menangan. Yang lain juga kayak kamu. Dia melihat kebenaran versi dia. Dia berpikir sejauh dia mampu. Dia menjangkau kebenaran sesuai kapasitasnya. Yang itu beda dengan kamu. Sehingga kebenaran yang ditemukan beda. Kamu boleh tetap meyakini kebenaranmu sambil kamu ingat bahwa dia juga pasti meyakini kebenarannya. Tidak apa-apa kamu anggap dia salah, tapi tetap kamu hargai dia dengan kebenarannya sebagaimana dia menganggap kamu salah. Nah, itu posmo. Menghargai the other. Jadi yang lain itu bukan sesuatu yang pasti keliru. Kalau logikanya mana keliru, mana benar, ya bagi kita dia salah, bagi dia kita yang salah. Jadi Kristen itu benar menurut orang Kristen, sebagaimana Islam itu benar menurut orang Islam. Kan gitu secara fenomenologis. Meskipun secara psikologis bagi kita Islam pasti benar. Nah, secara psikologis bagi orang Kristen, ya Kristen pasti benar. Sebenarnya simple kayak gitu. Cuma kita aja sok-sok cara berpikirnya kayak orang modern tadi, I am the other. Seolah-olah aku sing bener, yang lain mesti salah. Bahkan begitu bahkan sampai terbukti aku yang salah janjane, tapi tidak boleh, aku harus selalu benar, yang lain mesti salah. Kalau aku salah itu khilaf. Manusia kan tempatnya khilaf. Aku harus selalu benar, kan selalu gitu. Nah, orang posmo tidak kayak gitu gayanya. Jadi seorang posmo gayanya yang pertama tidak berhenti pada fakta. Yang kedua, tidak mudah menerima kritis. Yang ketiga, punya kesadaran pluralitas. Yang keempat, punya kesadaran holistik tentang kemampuan dirinya, akal, emosi, imajinasi. Dan yang keempat, menghargai yang lain. Cara berpikirnya tidak hitam putih. Kalau kita punya 5 karakter ini, berarti kita punya bakat jadi orang posmo. Tapi selama kita masih seneng ngeyel, nyari kebenaran versi kita sendiri, dan yang lain harus selalu salah, berarti kita orang modern. Nah, pengen jadi orang modern apa orang posmo itu pilihan. Suka-suka. Oke, saya kira itu pengantar posmo. Ini baru pengantar. Minggu depan kita mulai masuk 1-2 tokoh. Entah tokoh yang mana yang saya bawa, ditunggu saja biar kejutan. Lah iyalah, saya juga. Yang penting yang tadi, yang tokoh-tokoh itu pasti tak bawa salah satu dari yang ada di atas. Apakah itu Derrida, apakah itu. Tapi tokoh-tokoh ini pasti nanti. Selama postmodern kita nggak akan lepas. Mungkin tak ambil satu-satu dari tiap klaster, atau mungkin ada klaster yang tak anggap harus diloncati karena ada di sesi yang lain mungkin juga. Tapi tidak akan lepas dari orang-orang yang tak tulis di situ. Oke, insya Allah kita ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.